memang saya lihat dari 4 orang ini orang-orang baik semua sebenarnya. Saya lihat dari kacamata spiritual bahwa 4 orang itu adalah orang-orang baik semua, dan aku tidak melihat ada hal-hal negatif yang terpancar dari aura mereka gitu loh. Kayak nggak ada sedikit kayak aura-aura negatif. Apa mungkin ya karena mereka sudah di penjara 8 tahun, mereka sudah tobat, makanya aura negatifnya tidak kebaca. 40-50% lah saya duga seperti itu. Ada satu orang yang memang masih tetap ada hubungannya lah, masih tetap harus dapat hukuman lah, karena memang dia tuh tahu. Tapi halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven the Father di sesi lesehan horor. Di mana sesi lesehan horor ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang, membahas sebuah topik ya, misteri-misteri yang belum terpecahkan, hal-hal horor, magis, gaib yang di luar nalar manusia. Nah, Sobat Horor, di kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang peristiwa pembunuhan almarhumah Vina yang masih menjadi misteri dan tanda tanya bagi masyarakat Indonesia ini, karena memang isunya di dalam kasus Vina Cirebon ini ada kasus yang lebih mengerikan, Sobat Horor ya. Nah, Sobat Horor, di kesempatan kali ini mungkin kalian sudah lihat dari judul ya, Sobat Horor ya, di mana judulnya itu adalah anak indigo mencoba menerawang atau melihat secara goib apakah sosok-sosok yang baru saja muncul ini nih. Waduh, siapa sosok yang baru muncul ini? Nah, sosok ini adalah sosok-sosok DPO ya, yang akhirnya baru muncul, yang sudah 8 tahun lalu di penjara, Sobat Horor ya. Yang katanya ini tidak bersalah, Sobat Horor ya. Tidak bersalah, malah di penjara oleh beberapa oknum yang memang sudah tahu sendiri ya, untuk mengalihkan isu-isu yang sebenarnya terjadi. Dan di kesempatan kali ini saya akan mencoba menerawang. Sebenarnya saya sudah menerawang, makanya saya membuat video ini, Sobat Horor. Karena yang namanya menerawang atau melihat secara goib itu nggak instan, nggak langsung dalam hitungan menit itu bisa melihat, Sobat Horor ya. Karena saya sudah mencoba melihat ini tadi malam, Sobat Horor. Ini sekarang ini saya coba untuk membuat videonya sekitar jam 7 pagian, Sobat Horor. Jadi jam 2 apa jam 1 pagi saya coba untuk lihat, karena beritanya kan muncul nih. Berita yang muncul ada 4 DPO yang 8 tahun lalu di penjara dan dihukum seumur hidup. Itu ketika saya lihat itu memang 4 DPO ini memang ada hal yang menjanggal sebetulnya. Menjanggal itu kayak aura-auranya itu saya ngeliat tuh kok kayak tidak melakukan apapun. Nah, makanya saya inisiatif dari diri saya sendiri untuk mencoba melihat secara goib itu seperti apa, dan saya akan memberikan kesimpulannya di video kali ini, Sobat Horor ya. Nah, 4 DPO itu siapa aja? Yang pertama ada Hadi Saputra ya, terus ada Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi. Dan ketika kita ngelihat 4-4-nya ini, menurut kalian apa yang ada di pandangan kalian, Sobat Horor? Kira-kira apa ketika kalian lihat ini nih? 4 DPO ini adalah 4 tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, alias 4 ini tuh yang membunuh Vina, Sobat Horor ya, yang diduga membunuh Vina. Udah 8 tahun lalu di penjara loh, Sobat Horor. 8 tahun, bayangin aja, dari tahun 2016 sampai sekarang gitu, bahkan divonis seumur hidup. Dan mereka tuh sempat melakukan yang namanya kayak peninjauan ya, tapi ditolak terus, Sobat Horor. Setiap mereka melakukan peninjauan ditolak terus, dan akhirnya di kesempatan kali ini, karena mungkin kasus ini benar-benar viral, kasus ini benar-benar gede, jadi akhirnya mereka itu melakukan peninjauan kembali, Sobat Horor, dan didukung oleh beberapa oknum yang memang ingin bertanggung jawab atas peninjauan kembali mereka gitu loh. Nah, Sobat Horor, jadi jam 2 tadi itu saya mencoba untuk melihat secara goib ya. Saya mau melihat secara goib dan minta kayak petunjuk, apakah 4 DPO ini benar-benar memang bersalah apa tidak sih. Jadi kayak saya mencoba melihat satu-satu, Sobat Horor. Nggak langsung 4-4-nya saya lihat gitu, wah gila ilmu saya sebesar apa. Saya lihat satu-satu, di mana satu-satu tersebut saya melihat benar-benar secara detail. Dari yang Hadi Saputra saya lihat seperti apa gini, terus saya melihat juga dari yang Supriyanto dan Eka Sandi dan Rivaldi ini, saya lihat bahwa memang dari 4 ini ada satu orang yang memang ada campur tangan. Tapi dari 3 orang ini itu tidak sama sekali. Kalian maksud nggak maksudnya? Jadi kayak dari 4 orang ini terbukti ada 3 orang yang menurut saya ini secara pandangan saya, 3 orang ini tuh dia tuh memang benar-benar nggak tahu. Tapi ada satu orang yang memang menurut saya pribadi ini setelah saya lihat itu memang
dia memang nggak apa namanya, nggak campur tangan, tapi dia itu tahu gitu loh, maksudnya kayak memang ada masih ada hubungannya satu orang ini. Nah ini siapa? Nah ini saya melihat secara kacamata spiritual saya bahwa satu orang ini itu diduga ya ini baru diduga menurut pandangan gaib saya, tapi nggak tahu ini bener apa enggaknya. Satu ini tuh Rivaldi, dia itu tahu kasus ini, dia tuh tahu tragedinya. Kalau tiga orang ini bener-bener kayak asal, mungkin kalau orang bilang ya asal tangkep lah bahasa kasarnya gitu. Karena memang saya lihat dari 4 orang ini, itu orang-orang baik semua sebenarnya. Saya lihat dari kacamata spiritual bahwa 4 orang itu adalah orang-orang baik semua, dan aku udah melihat ada hal-hal negatif yang terpancar dari aura mereka gitu loh. Kayak nggak ada sedikit kayak aura-aura negatif. Apa mungkin ya ini? Apa mungkin ya? Karena mereka sudah dipenjara 8 tahun, mereka sudah tobat, makanya aura negatifnya tidak kebaca. Bisa terjadi, bisa. Tidak mungkin di dunia goib. Jadi itu mungkin aja, karena mungkin sudah lama nih, dari tahun 2016 sudah di penjara, udah lama, mereka mungkin sudah tobat, sudah berjanji, terus ketika saya terawang, saya lihat secara goib di tahun 2024 ini, ya saya lihat memang tidak ada aura negatifnya gitu ya, bisa aja, tapi bisa aja memang dari awal udah ada aura negatif, karena saya nerawangnya tuh 2024 ini bukan 2016, kecuali saya nerawang 2016, 2024 juga saya nerawang. Nah itu apa ibaratkan saya bisa mengcompare ya, membandingkan. Kalau kayak gini saya nggak bisa membandingkan sobat teror, karena kasus ini pun besar-besarnya di tahun 2024 ini, bukan di tahun 2016. Di tahun 2016 besar, tapi tidak terlalu viral gitu loh, karena ketutup dengan kasus lain waktu itu. Ya pintar-pintarnya oknum-oknum ini untuk menutup kasus lain. Jadi menurut saya pribadi ini adalah salah satu contoh di mana memang keadilan itu harus benar-benar terlaksana sobat teror, karena berbahaya sekali kalau memang kita sebagai warga Indonesia difitnah oleh oknum yang kita tidak bersalah menjadi terduga, bahkan jadi tersangka gitu loh, apalagi sampai divonis seumur hidup. Itu menjadi bahaya gitu ya. Tapi aku percaya banyak sekali juga aparat-aparat kepolisian dan sebagainya juga kayak pejabat pemerintah yang juga masih jujur, masih banyak juga sobat horor. Kalau nggak kayak gitu ya pasti Indonesia sudah hancur, betul nggak? Cuma oknum-oknum ini loh yang memang bahasanya itu kalau orang bilang tuh apa ya, mafia-mafianya. Wah, ini yang memang sumbunya sobat horor ya. Maka dari itu saya pribadi juga hanya bisa membantu secara terawangan gaib saja, tapi belum tentu akuratnya ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya paling 40-50% lah, saya duga seperti itu. Ada satu orang yang memang masih tetap ada hubungannya lah, masih tetap harus dapat hukuman lah, karena memang dia tuh tahu. Tapi 3 orang ini kayak Hadi Saputra, terus Supriyanto, terus Eka Sandi ini, menurut saya pribadi dia tidak menunjukkan aura-aura itu. Kalau ini masih ada aura-aura dikit lah yang saya ngeliat bahwa ada negatifnya gitu. Cuma ya nggak tahu, kita balik lagi ke kepercayaan, dalam arti kita balik lagi ke pemahaman kalian tentang kasus ini seperti apa. Karena mau saya ngomong berbusa pun, mau saya ngomong dari A sampai Z, kalau penerapan atau pemahaman kalian tentang kasus ini berbeda dengan argumen saya, dengan apa yang saya lontarkan, apa yang saya omongkan, ya percuma sebetulnya. Nggak akan ada hasil, nggak akan ada efek gitu loh. Jadi apapun yang saya katakan di sini itu tuh baik gaib ya, baik gaib atau baik metafisika. Jadi dipercaya kalau kalian percaya, tidak dipercaya kalau kalian tidak percaya, percuma gitu loh. Ya begitu sobat horor kalau menurut pandangan saya. Dan bagaimana menurut pandangan kalian ketika kalian melihat 4 DPO yang sudah terpenjara 8 tahun ini sobat horor? Tapi jujur ya, kalau saya pribadi sih ketika pertama kali ngelihat tanpa harus menerang secara gaib ya, tanpa harus menerang secara gaib, saya ngeliat tuh kayak memang, hah ini nih, ini pembunuhnya. Aku mikir gitu, hah ini pembunuhnya bener. Makanya aku ada inisiatif itu karena dari awalnya first impressionku itu ngeliatnya gitu kayak, hah ini pembunuhnya bener, nggak salah, kayak gitu loh. Jadi kayak sempat kayak bertanya-tanya dalam diri sendiri, apakah bener ini pembunuhnya atau bukan, kayak gitu. Akhirnya muncullah inisiatif saya untuk menerawang secara goib kayak gitu sebetulnya. Tapi ya kita kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing, bagaimana menurut pendapat kalian. Kalau saya pribadi sih secara ya kacamata spiritual seperti itu, tapi kita kembali lagi ke nanti hasilnya seperti apa, karena mereka pun juga sedang melakukan peninjauan kembali ya, dimana peninjauan kembali itu mereka sudah didampingi oleh beberapa oknum yang memang bijak dalam arti bertanggung jawab atas peninjauan kembali mereka. Dan semoga kita mendoakan yang terbaik, mereka diberi keadilan benar-benar adil. Kasihan loh sebetulnya kalau sampai orang yang nggak salah itu harus kayak gitu menerima hukumannya kan gitu kan sebetulnya. Kayak ngelihatnya itu kayak
aduh kasihan gitu ya, gimana gitu kan ya. Kita sebagai netizen Indonesia bisa membantu-bantu mereka lah dengan cara ya coba kita lebih ke bukan demo yang kayak ancur-ancur, enggak, jangan. Kita sebagai warga net Indonesia tuh di tahun 2024 ini jangan sampai kita tuh demo kayak gitu, jangan. Kita bisa lah mencontohkan dalam arti, oh ya memang kalau suatu saat nanti kalian nonton ini dan kalian jadi aparat atau kalian jadi pemerintah, ya kalian juga bisa bersikap adil sama semua masyarakat gitu loh. Karena gimana pun caranya, mungkin kita beda-beda jabatan, mungkin kita beda karir, atau mungkin kita bisa beda pendapat atau apapun itu, tapi kita di mata Tuhan sama ya. Jadi semua itu kembali ke Tuhan, kembali ke itu. Mungkin di sini kita enak, tapi di sana di surga nanti kita belum tentu enak. Jadi kita cobalah jadi orang yang baik gitu ya, orang yang adil. Apalagi kita di negara Indonesia ini yang punya norma-norma, punya yang namanya hukum-hukum yang harus dipatuhi. Jadi kita harus bertindak sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Karena rata-rata di Indonesia ini itu hukum dan norma-norma berlaku bagi orang yang punya uang. Katanya seperti itu sebetulnya. Karena banyak banget di kolom komentar saya itu yang mengatakan bahwa memang wah sekarang negara Indonesia itu udah nggak adil, mau presidennya siapapun, mau presidennya Jokowi, Prabowo, tetap aja aparat-aparatnya bermain licik. Ada yang bilang kayak gitu. Ya kita kan nggak bisa menghukum dalam arti kita nggak bisa ngejudge yang namanya netizen ya, warga negara yang memang coba untuk berspekulasi atau berargumen bahwa memang negara Indonesia ini sekarang tidak benar-benar real mematuhi hukum aturan. Kayak contoh, orang maling ayam aja di penjaranya nyampe berapa tahun, misalkan gitu lah, kayak sampai kayak gitunya. Terus itu nanti tapi kalau orang yang korupsi di penjaranya cuma berapa tahun gitu, kayak nggak imbang gitu loh, nggak imbang. Di mana keadilan itu di Indonesia itu benar-benar lagi diuji di sini tuh. Keadilan itu benar-benar kayak lagi di apa ya, kalau orang bilang ya, lagi dipantau lah kayak. Karena ngelihat bahwa keadilan itu benar-benar udah nggak ada di Indonesia ini, karena kalah sama orang yang berduit gitu loh. Tapi ya kita kembali lagi lah, tergantung aparatnya, tergantung siapa oknum-oknumnya. Yang baik juga banyak, yang jahat juga ada. Karena hidup itu memang seimbang sih ya, ada yang namanya baik, ada yang jahat. Itu sebenarnya untuk video kali ini. Saya ngomong sudah terlalu panjang sebenarnya tentang sebuah keadilan ya, justice ya, justice click. Nggak mungkin dong kita harus berharap ada superhero biar negara Indonesia ini emang Avenger gitu sebenarnya. Aduh. Oke, terima kasih kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga benar-benar 4 TPO ini benar-benar dapat keadilan yang benar-benar dapat ya. Kalau yang memang salah berdapat hukuman yang benar-benar, kalau yang nggak salah coba sempat coba ya dibebaskan, dan kita coba cari yang mana yang pelakunya. Karena memang jujur pelakunya itu hebat banget, sembunyi hebat banget sobat teror, sangat-sangat hebat banget. Karena saya melihat juga menelaah bahwa memang pelaku-pelaku ini tuh mereka tuh disembunyikan oleh beberapa oknum, benar-benar diselimuti sebenarnya, susah untuk ditebak gitu loh ya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kedepannya bisa menjadi, ibaratkan kasus ini bisa benar-benar selesai dengan sangat cepat tanpa harus berbelit-belit. Sudah 1 bulan sobat teror, 1 bulan sudah saya ngeliat ya, saya ngeliat kasus ini tuh viral meledak-meledaknya itu pertengahan Mei tuh, dari yang arwah Vina. Saya pertama kali membuat video di mana saya mencoba memanggil arwah Vina, padahal ya yang dipanggil bukan arwah Vina. Yang aku bilang di sini, wah ini bukan Vina ini, karena nggak gampang manggil Korin. Jadi kalau ada channel YouTube yang katanya bisa manggil Korin, waduh hebat banget gitu kan ya, manggil Korin tuh nggak gampang gitu kan ya, apalagi dia manggil Korinnya masih hidup gitu. Gimana caranya manggil Korinnya masih hidup, gimana Korinnya masih nempel sama manusia, kok dipanggil gitu, ilmunya sakti banget gitu kan ya. Saya mau belajar dong gitu kan, bahasanya gitu kan ya. Tadi yang saya coba manggil arwah, itu namanya YouTuber lah, kamu tahu sendiri lah ya, clickbait. Tapi ya yang aku panggil ya ternyata cuma kuntilanak biasa gitu kan. Terus habis itu saya datangi kuburannya, saya datangi ke TKP-nya, ternyata sudah 1 bulan. Wow, kasus yang sangat luar biasa sekali sebetulnya, sampai 1 bulan lamanya sebetulnya. Dan ini hanya menemukan beberapa oknum-oknum yang dicurigai, kayak contoh Bapak Ibu Rudiana, Peggy Cianjur, terus sama yang lainnya kayak Aib dan lain-lainnya, itu kan dicurigai tapi belum jadi tersangka sebetulnya. Ya kita berdoa semoga cepat berlalu ya seperti ini, karena kalian tahu sendiri dari Indonesia itu gampang bosan. Bahaya juga kalau gampang bosan. Kalau udah bosan, kasus ini gampang hilang sebetulnya. Akhirnya pelaku utamanya berhasil lolos. Wah. Oke sebetulnya gitu aja. Terima kasih sudah nonton.
dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian klik tombol like ya, biar saya semangat dalam buat video berikutnya. Komen apapun itu saya terima dengan baik-baik sobat horor. Mau komen jelek, mau komen baik, mau komen apapun itu saya terima dengan lapang dada sobat horor ya. Lapang dadanya ya. Apa namanya? Nah, itulah pokoknya lah, bahasa Jawa lali aku ya. Dan klik tombol lonceng di sini biar saya semangat dalam buat video-video berikutnya. Kalian juga dapat notif sobat horor. Jadi kalau Stephanie Founder upload nih, nonton nah. Karena nggak cuma misteri-misteri ini aja, aku masih banyak lagi segmen-segmen sobat horor, penelusuran horor, camping horor, nginep di tempat-tempat angker, melakukan pamali-pamali yang kalian nggak berani lakukan. Kalian tulis saja, saya akan lakukan demi kalian. Oke, gitu aja sobat horor. Terima kasih. Saya Stephanie Founder pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.